segenap warga dan jamaah Majelis Zikir Rahmatullah, mudah-mudahan semua kita yang hadir di sini diberikan kesehatan, diberikan keafiatan, diberikan umur yang panjang, sehat rohani dan jasmaninya, serta diberikan rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah, senantiasa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk doa tadi, mari bersama-sama kita bacakan suratul Fatihah, baik yang lagi sakit maupun yang sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam anna Allah ta'ala yaghfiru lahu wa yarhamuhu yu'li darajati fil jannah wa yanfa'una bi asrarihi wa anwarihi wa ulumihi wa nafaqatihi wa barakatihi fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang berbahagia, pada malam ini acara kita tidak ada yang seremonial, tetapi acara ini rutin pengajian setiap bulannya. Kebetulan tanggal jatuhnya tanggal 26. Jadi memang saya minta di akhir, ya. Di akhir setiap bulan kita adakan pengajian di Cikarang ini, komplek apa nih? KSB. Komplek KSB ini mudah-mudahan ya ibu-ibu, bapak-bapak bisa menghadiri. Mungkin nanti sedikit demi sedikit ya kita ulas tentang makna-makna kehidupan yang sering kita hadapi, gitu ya. Sedikit saja kita mengulas, mudah-mudahan ulasan itu menjadi bermanfaat untuk ibu-ibu dan juga bapak-bapak. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, sering kita dengar masalah adab. Sering kita ngomong, kamu jalannya seperti nggak beradab, kamu ngomongnya kayak nggak ada adabnya. Sering nggak begitu, Bu? Betul nggak, Bu? Ya. Kalau orang somprengan sedikit, kata orang Kalibata, ya, suaranya besar tanpa aturan, kita bilang orang itu kurang beradab, mulutnya kurang berakhlak. Yang jadi pertanyaan saya, apa itu adab dan apa itu akhlak? Bu, adab itu apa? Akhlak itu apa? Sering kita ngomong akhlak, akhlaknya mesti baik. Kita sering juga ngomong adabnya nggak baik. Jadi yang dimaksud adab sama akhlak itu di mana? Jangan kita ngomong-ngomong aja. Ada orang yang nggak kenal bahasa Arab, ya sering ngomong juga dalam konteks bahasa Arab. Kamu ini menjolimi saya. Kalimat jolim ini nggak tahu artinya apa. Padahal maknanya tuh kalau dilihat dahsyat banget. Cuma kita enak aja, enten aja ngomong, ya, zalim dan lain sebagainya. Nah sekarang kita nggak ngomong zalim, kita ngomongnya adab dulu, ya. Adab itu apa, Bu? Pak, ada yang tahu adab?
kita sering kenal peradaban dunia, ya kan? Peradaban Amerika, peradaban Melayu, nah, gitu kan? Pernah kan kita dengar? Nah, itu berasal dari adab. Adab itu apa kalau begitu? Adab itu bisa kita lakukan dengan tadrib. Apa tuh tadrib? Latihan. Jadi setiap orang yang bersepakat terhadap sesuatu yang norma-normanya itu disepakati, itulah adab. Umpamanya nih, di RT 07 ini ada perlombaan tarik tambang, gitu ya. Nah, dibuat peraturannya harus seperti ini, peraturannya harus seperti ini. Itu setiap tahun itu aja. Berarti tarik tambang itu sudah merupakan peradaban di RT 07. Jadi adab itu bisa dibentuk nggak? Adab itu bisa dibentuk nggak, Bu? Adab itu bisa dibentuk nggak? Bisa. Sifat itu bisa dibentuk nggak? Saya tanya, sifat itu bisa dibentuk nggak? Bisa berubah nggak? Sifat bisa berubah nggak? Jawablah. Sifat bisa berubah nggak? Sifat bisa berubah. Yang nggak berubah apa? Watak. Itu ya. Ibu punya laki wataknya pemarah. Wataknya pemarah. Suka marah-marah. Setiap hari marah-marah melulu. Bagaimana wataknya itu biar kelihatan cakep, marah-marahnya tersalurkan. Nah, dibuatlah ring tinju. Dilampiaskan melalui ring tinju. Ya kan? Siapa yang mau bertanding, kemudian Pak RT yang menyelenggarakan, secara otomatis ya suami-suami yang galak-galak itu dilatih untuk bertinju. Lama-lama tersalurkan, dia tidak marah-marah lagi karena marah-marahnya sudah tersalurkan. Nah, itu merupakan adab yang dibina. Dalam sejarah Islam ada adab yang dibina, yaitu adabnya Sayyidina Umar bin Khattab. Umar terkenal dengan galaknya, bengisnya, bahkan anak perempuannya itu dibunuh sama Umar karena dia tidak ingin ada anak perempuan tinggal di rumahnya. Akhirnya anaknya digorok, setelah itu dikubur hidup-hidup. Karena berlaku di zaman jahiliyah, aib besar kalau sekiranya dia melahirkan ada anak perempuan. Umar nggak mau jadi aib besar. Nah, setelah masuk Islam, watak Umar yang keras ini disalurkan, diajarkan melalui sifat-sifatnya. Sifat yang turun di dalam Al-Quran itu dipelajari, kemudian diajarkan Nabi. Setelah diajarkan Nabi, maka Umar keluar sebagai seorang yang pemberani, pahlawan Islam. Karena apa? Keberaniannya disalurkan melalui perjuangan-perjuangan tadi yang kita namakan dengan jihad fi sabilillah. Kita pun demikian, Bu. Jadi kalau sekiranya kita ingin punya watak yang baik, maka kita harus mendidik sifat kita. Nah, mohon maaf saya satu-satu berbicara karena apa? Biar nanti ibu ngajarkan suaminya juga, ya kan? Ibu ngajarin suaminya, Bu. Ngajarinnya gimana? Ada anduk. Setiap hari dia pakai anduk, langsung dilempar.
Nah besok pengen dilempar lagi, kita sudah sediakan ya tempat apa tuh? Tempat untuk menjemurnya. Langsung ibu-ibu prok tangan suaminya, kemudian disuruh untuk merapikan itu. Itu termasuk adab yang disiplinkan bersama di dalam rumah tangga itu. Kalau itu nggak bisa, maka nggak jadi. Oleh karena itu dalam Islam yang dinamakan dengan akhlak itu al-khuluq namanya. Halun linnafsi da'iyatul laha. Keadaan jiwa seseorang ya da'iyatun yang berupaya menjalankan aktivitasnya ila af'aliha menurut konsekuensi kerjaannya yang bersesuaian dengan hukum agama min gairi fikrin, tanpa dipikirin. Jadi kalau kita punya adab, akhlak yang baik, ada orang yang berduka, kita sudah mau menolong saja. Itu adab seseorang. Ya, akhlak seseorang. Jadi kalau tetangga kita ada yang berduka, maka kita siap membantu. Itu adalah akhlak yang diajarkan Islam. Kita coba untuk menyalurkan dari perwatakan kita yang tidak baik, kemudian kita salurkan melalui sifat-sifat kita yang baik. Setelah sifat-sifat itu tadrib artinya latihan, maka kita melatih diri kita setiap hari, maka kita akan menjadi orang yang baik. Tentu ada pertanyaan. Pertanyaannya begini, Bu, ada pertanyaan gini, Bu. Keuntungannya apa seseorang punya adab dan akhlak sesuai dengan agama Islam? Keuntungannya satu, Bu. Mau tahu, Bu? Mau tahu nggak? Keuntungannya satu, yaitu tazkiyatun nafsi. Jiwanya penuh dengan ketenangan. Jadi kalau umpamanya dalam satu rumah tangga dia tenang dengan suaminya, berarti suami istri tersebut sudah menjalankan adab dan akhlak sesuai dengan ajaran Islam. Tapi kalau umpamanya di dalam rumah tangganya setiap kali dilihat dia ribut melulu, maka sudah dipastikan bahwa dalam rumah tangga itu tazkiyatun nafsinya, penyucian diri untuk berakhlak dan beradab yang baik, tidak ada sama sekali. Secara otomatis orang ini tidak ada yang dikatakan sebagai alamatun ala husnul ibadah. Maka dilihat di sini berarti ibadahnya tidak baik, sholatnya nggak dinilai, ibadah lain sedekahnya tidak dinilai, karena sedekahnya itu dimulai dari perasaan dia ingin dilihat oleh orang lain. Kalau tidak ada orang lain, maka dia tidak mau bersedekah. Orang yang seperti ini dikatakan sebagai syarrul ibadah, orang yang ibadahnya buruk sekali. Karena apa? Akhlaknya nggak ada. Gitu, Bu, Pak ya. Jadi harus dilihat, ditekankan di sini, akhlak itu nomor satu. Akhlak kita kepada suami, Bu, itu nomor satu. Akhlak suami kepada istri nomor satu juga. Bagaimana caranya? Kalau kita sebagai suami memanggil istri kita dengan sebutan yang dia senangi, seperti contohnya siapa? Contohnya Nabi Muhammad SAW dijadikan satu figur yang baik, ya. Dia akan memanggil istrinya dengan sebutan yang sangat istimewa. Siti Aisyah dipanggil bukan nama aslinya, tetapi selalu dipanggil dengan Humairah, yang kemerah-merahan pipinya. Karena apa? Karena Nabi Muhammad itu menuangkan di dalam rumah tangganya adalah rumah tangga yang penuh dengan adab dan akhlak. Jadi adab dan akhlak dimulai dari ibu dan bapak sendiri. Ibu juga ketika suami dalam keadaan posisi salah, di tengah
Masyarakat, ibu jangan langsung memponis. Wah, anak salah, begini, begitu, begini. Akhirnya suaminya malu. Yang rugi itu adalah ibu sendiri. Karena apa? Sudah pasti suaminya akan marah kepada ibu. Fungsinya adalah ibadah tersebut, ibadah yang kita lakukan tidak lebih dari menjaga akhlak kita di dalam rumah tangga kita. Gitu Bu ya, paham ya Bu ya? Walaupun satu-satu saya ngomong ya, itu dalam pengertiannya adalah supaya kita menjaga akhlak, baik akhlak kepada suami, akhlak kepada istri, dan akhlak kepada anak. Itu pun ada. Akhlak kepada anak apa? Ketika kita ribut, maka anak tidak boleh mengetahui apa yang kita ributkan. Itu Bu. Kalau kita ribut, ibu kan pernah ribut Bu ya? Bu, pernah ribut gak dengan suaminya? Pernah ribut gak dengan suaminya? Sesuatu yang tidak ada ibu pasti ributkan, ya kan? Ketika ibu ribut dengan suami ibu, maka jaga akhlaknya kepada anak-anak. Jangan sampai anak-anak kita tahu apa yang kita ributkan. Karena apa? Disitulah adab dimulai, dan disitulah akhlak dimulai. Karena dimulai dari adab dan akhlak, secara otomatis ibu akan menjadi orang yang pertama mendapatkan predikat sebagai ahlul jannah. Karena apa? Karena ibu yang memulai. Ketika suami pulang, notok assalamualaikum, dijawab sama ibu waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu antar suami ibu, kemudian ibu dudukkan suami ibu. Setelah itu ibu kasih air teh yang manis. Setelah itu ibu pun berbicara, merapikan semua yang dibawa oleh suami ibu. Maka pada saat itu dikatakan sebagai al-baitul jannati, rumahku adalah surgaku. Tapi pas sudah masuk ke rumah, dia tatap assalamualaikum, dilihat ibu lagi cemberut ya, bukan main cemberutnya, entah apa yang dicemberutin sama ibu, suaminya nggak tahu. Pas dia masuk, maka terjadilah perkelahian, berebut omong dan lain sebagainya. Ini akibatnya bahwa al-baitul naru, rumah tanggaku adalah api neraka. Karena apa? Setiap hari berantem melulu. Karena apa? Apa yang diributkan kita tidak tahu, dan itu sering terjadi. Karena apa? Karena kita tidak mau kalah dengan apa yang kita lakukan. Bahkan egois kita lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain. Sehingga suaminya nggak tahu, istrinya pun tidak ngeh apa yang jadi kebutuhan sehari-harinya. Oleh karena itu, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, perlu kita ketahui bahwa ada 3 macam yang harus dilakukan oleh suami istri dalam berumah tangga. Yang pertama, kuatul aqli al-basari, kuat pikirannya untuk senantiasa memperoleh kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita mempelajari agama Islam. Mohon maaf, pelajaran agama kita sangatlah lemah. Coba lihat dari SD, SMP, SMA yang diajarkan agamakah? Tidak. Dari SD semua umum, dari SMP semua umum, dari SMA semua umum. Tidak satu pun pelajaran agama kita peroleh. Otomatis pembentukan karakternya seperti sekarang kita ini. Makanya di dalam hadis Nabi dikatakan, man arada dunya fa alaihi bi ilmi. Siapa yang ingin menguasai dunia, dia ada ilmunya. Wa man aradal akhirah fa alaihi bi ilmi. Siapa yang ingin menguasai akhirat, dia ada ilmunya. Wa man aradahuma. Siapa yang ingin menguasai dunia dan akhirat, fa alaihima
dua-duanya itu akan kita kuasai di ilmu, dengan ilmu pengetahuan. Yang jadi masalah kita setelah kita berumah tangga ini, rupa-rupanya kita tidak pernah belajar seumur hidup tentang ajaran agama yang mulia ini. Karena apa? Kesibukan kita mencari uang, kesibukan kita dengan berbagai macam urusan dunia. Akibatnya kita melahirkan anak-anak yang keras-keras, yang tidak kenal dengan pendidikan agama. Itu akibat refleks dari kegiatan-kegiatan yang kita lakukan setiap harinya. Oleh karena itu, pesan dari saya yang sangat momen, karena yang paling banyak di rumah adalah ibu-ibu semua. Pesan dari saya yang terakhir adalah, camkanlah pendidikan agama kepada anak-anak kita, karena pendidikan agama itu merupakan basis yang paling baik. Nanti kita di akhirat kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang kita pimpin terhadap keluarga kita, yang kita pimpin terhadap istri kita, yang kita pimpin kepada anak-anak kita. Mereka akan menuntut kita di hadirat Allah. Kalau kita tidak pernah mendidik mereka dengan agama, kita tidak pernah mendidik mereka dengan agama, maka pada saat itu dikatakan, ya Allah, ngadu ini istri kita, saya ini masuk neraka gara-gara suami saya makan yang haram, saya tidak tahu, saya makan yang samar-samar, saya pun tidak tahu. Karena dia, ya Allah, hukum dia yang mau masuk ke surga, karena aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku lakukan. Maka Allah pun menarik suami yang tadi masuk surga, kemudian dia antar ke depan anak dan istrinya, disidang di situ. Ketika disidang di situ, ditanya suaminya, apakah kamu tidak mengajarkan anak-anakmu tentang pendidikan agama? Cuma satu, karena di hadirat Allah semuanya jujur, tidak, ya Allah. Maka pada saat itu satu keluarga masuk neraka semua. Itu dikatakan dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali bilang seperti itu. Tapi kita bersyukur kalau kita memiliki anak yang soleh, karena suatu ketika ada bapak yang masuk surga, tinggi banget surganya. Tiba-tiba bapak ini menghadap kepada Allah, ya Rabbi, kamu ini memperoleh semua ini, apakah ini cuma tahayul belaka? Apakah aku memperoleh ini cuma ledekan saja, entar dicabut lagi? Langsung Allah menjawab, bi-istighfari waladika laka. Ini semua kau masuk surga yang tinggi karena istighfar anak engkau kepada engkau. Yang jadi masalah adalah bagaimana kita mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Itu nomor satu. Bisakah kita mendidik mereka untuk mendoakan kita ketika kita sudah wafat? Bisakah kita mendidik mereka dengan ucapan Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira? Bisakah seperti itu? Karena apa? Kenyataan sekarang ini kita sedang diserang kiri kanan atas bawah dengan informasi-informasi yang tidak pernah kita sangka-sangka melalui internet, melalui HP. Setiap hari ini masuk semua ke dalam program-program yang baik, yang buruk, dan lain sebagainya. Dan program-program ini tidak pernah kita cek sama sekali. Yang kita cek cuma, oh anak saya anteng, seanteng-antengnya.
sudah dikerjakan semua pekerjaan rumah, ternyata yang dilihat adalah merusak tabiat mereka. Ini terjadi ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Karena apa? Karena kita tidak pernah perhatian terhadap pendidikan anak. Tadi yang saya katakan, SD umum semua, SMP umum semua, SMA semua umum, tidak pernah ada pendidikan agama. Oleh karena itu, saya berharap sekali lagi, mudah-mudahan ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian bisa memperhatikan pendidikan agama yang bapak-bapak lakukan untuk anak bapak-bapak sendiri, agar mereka menjadi orang-orang yang benar-benar paham tentang ilmu-ilmu agama, agar mereka tahu posisi ilmu agama itu untuk anak-anak kita. Mari kita bacakan doa suratul Fatihah. Mudah-mudahan anak-anak kita semua yang hadir di sini, anak-anak yang hadir di sini, dan juga anak-anak kita semua yang ada di rumah senantiasa mendapatkan ma'unah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar mereka menjadi nantinya menjadi anak-anak yang saleh, yang mendoakan kita setelah kita tiada. Lakadhin niyah wa kulliyatin salihah wa ila qadratin badi mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam adalla ta'ala yaghfiru lahu wa yarhamuhu yu'li darajati fil jannah wa yanfa'una bi asrarihi wa anwari ulumihi wa tafaqatihi wa barakatihi fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya arhamar rahimin irhamna bi rahmatika wasi'ah. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil fatihatil mu'azzamah والسبع المثاني أن تفتح لنا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تؤملنا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وأصحابنا وأحبابنا من كل مهنة وبؤس وفتنة ضير إنك ولي كل خير متفضل بكل خير ومؤتي لكل خير برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة إلى حضرة مولانا الشيخ ومزين بن عبد الله وكلية الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم